guru yang saya hormati. Pada hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini untuk memenuhi tugas aksi nyata saya di guru penggerak angkatan 11. Jadi pertama kita akan melihat apa itu definisi dari budaya. Ya, ada 3 definisi dari budaya. Di sini ada menurut E.D. Taylor tahun 1871. Menurut E.D. Taylor, budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang berikutnya definisi budaya itu menurut R. Linton 1947. Budaya adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh masyarakat tertentu. Dan yang terakhir menurut Konjarandrat tahun 2000 ya. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, Konjarandrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, kasa, dan rasa. Dan definisi budaya itu, maka kita bisa melihat bahwa definisi budaya positif itu dapat diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Berikutnya topik budaya positif. Jadi topik budaya positif ini ada 5. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi yang ada di dalam budaya positif ini ya. Kemudian perubahan paradigma budaya positif. Dr. William Glasser dalam konstruk teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, paradigma ilusi guru mengkontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ini peran guru sebagai pengontrol murid ya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tunjukkan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita
atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi ini teori materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap yang menciptakan anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar, merdeka artinya menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berpartisipasi dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Maksudnya ini motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Jadi menemukan kesadaran diri pada murid, bukan karena dorongan dari luar. Terus yang kedua, yang berikutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal, jadi dari luar, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi dari luar. Yang kedua, motivasi dari luar berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Hukuman,
bacalah kasus ibu anak dua ini dan coba jawab yang tadi yang diberikan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara bergagap dan berkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Tidak setuju. Ya, Bulan, apa tanggapan? Tanggapan saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA. Seharusnya Pak Seno tidak membiarkan teman-teman IPA untuk menertawakannya, atau lebih sebalik, harusnya Pak Seno memberikan ketika dia menjawab dan tidak benar, harusnya Pak Seno memberikan umpan balik kembali kepada teman-temannya siapa yang bisa menjawab dengan baik, dengan benar, tidak malah menertawakan si Eva dan menegur teman-temannya untuk menertawakan si Eva, dan tidak maju ke depan malah menunjukkan hidungnya, karena itu akan membuat teman-temannya lebih menertawakan lagi. Itu harusnya Pak Seno memberikan semacam umpan balik lagi kepada teman-teman yang mungkin ada yang lebih bisa menjawab seperti itu. Ya, terima kasih atas tanggapannya Ibu Ulan. Mungkin masih ada teman yang lain yang ingin menanggapi kasus yang terjadi di kelas sebagai masih ada teman-teman? Yang pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apakah yang dilakukan oleh Pak Seno itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang lain, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya, tadi jawabannya Bulan ya. Bu Ilu? Kalau menurut saya yang diberikan Pak Seno itu adalah konsekuensi, karena IFA ini tidak tertarik, lebih tidak menguasai, tidak tertarik dengan pelajaran matematika yang diberikan Pak gurunya, Pak Seno. Baru seharusnya Pak Seno juga memberikan pemahaman yang baik kepada IFA tanpa harus menunjuk hidungnya, sehingga bisa ditertawakan oleh teman-temannya IFA. Ya. Seperti itu. Jadi itu merupakan konsekuensi yang diterima oleh IFA, karena dia tidak menguasai pelajaran matematika. Dia lebih suka menggambar saat belajar matematika. Jadi menurut saya itu. Terima kasih atas tanggapannya. Baiklah, kita akan melihat
ketiga restitusi itu adalah tindakan hukuman, jadi bukan konsekuensi. Ya, kenapa? Karena tindakan Pak Seno itu mempermalukan kita di depan temannya, di depan kelas, itu berarti tindakan hukuman. Ya, kalau konsekuensi berarti ada sesuatu yang harus dia lakukan. Misalnya dia tidak senang belajar matematika, ya seharusnya Pak Seno setelah jam pelajaran dia memanggilnya secara pribadi, bukan dengan cara mempermalukan IPA di depan kawan-kawannya. Nah, ini akan berdampak yang buruk terhadap semangatnya untuk belajar, karena seorang guru itu tidak boleh memberikan hukuman kepada siswanya di depan murid-murid yang lain, ya. Jadi harusnya dia memanggilnya secara pribadi. Kalau konsekuensi itu berarti harus ada sesuatu yang digantikan. Dia harus cari tahu dulu mengapa dia tidak suka dengan pelajaran matematika. Kemudian Pak Seno juga harus mengoreksi dirinya, apakah cara dia mengajar matematika itu sudah baik atau tidak. Karena terkadang ada siswa memang yang tidak tertarik dengan pelajaran matematika, ya, dan dia harus tahu apa penyebab dia tidak suka belajar matematika. Bukan dengan cara seperti mempermalukan dia di depan teman-temannya. Nah, di sini ada kita akan melihat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan salah satu kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Yaitu menurut dosen pada tahun 2004. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi penyelesaian masalah dengan seperti yang dilakukan oleh Pak Seno tadi itu bisa diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nah, 9 ciri restitusi itu pertama bukan untuk menebus kesalahan, ya. Jadi penyelesaian masalah itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi jika ada masalah antara murid dan gurunya, bagaimana caranya supaya hubungan mereka kembali akrab? Itu tadi dengan Pak Seno harus mencari tahu mengapa tadi siapa IPA itu tidak tertarik belajar matematika, bukan hanya menyalahkan siswa mengapa dia tidak senang. Nah, tetapi dia harus menanyakan terdahulu yang apakah mungkin cara dia mengajar tidak jelas atau tidak dipahami oleh siswa, ya. Jadi jangan langsung menghukum dengan cara memalukan, karena itu akan membuat siswa akan merasa rendah diri dan tidak berharga di mata teman-temannya, dan itu bisa membuat dia rendah diri, ya. Biasanya seperti itu. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita biasanya restitusi itu kita tuntut anak-anak untuk merasa dia bersalah. Apa yang dia lakukan itu adalah melanggar aturan kelas yang disepakati. Karena kami telah mendapatkan bahwa
seharusnya setiap kelas itu membuat pernyataan kelas ya antara siswa dengan gurunya. Jadi apa yang harus sebelum belajar, kalau bisa hampir setiap hari mereka ditayangkan, diperlihatkan Perjanjian ya semacam itu kita kesepakatan kelas ya yang sekarang ada ya, kesepakatan kelas. Jadi mereka selalu mengingat bahwa itulah kesepakatan kelas yang mereka buat bersama di kelas masing-masing, dan itu harus taati. Dan jika ada yang melanggar, itu tidak serta-merta kita menghukum anak kalau menurut penyelesaian kasus restitusi ya. Tapi kita mencari tahu, kemudian setelah kita tahu, kita menanyakan apakah dia bersedia untuk memperbaiki kesalahannya itu, diberi tanggung jawab. Dan kalau dia bersedia, silakan lakukan. Kemudian bukan saja dengan cara meminta maaf, tetapi harus ada perbaikan dari segi tingkah laku ya. Jadi itu anak-anak sekarang tidak harus dihukum secara fisik atau kita beri kata-kata kasar, karena itu menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak akan menggali potensi anak, tetapi mematikan potensi anak kemampuan yang dia miliki. Ya, yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, kita beri dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu ya. Jadi dia setelah itu baru dia kembali ke kelas untuk berjanji mentaati kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Kemudian ini adalah teori motivasi hukuman penghargaan dan restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Yaitu 3 sisi restitusi. Yang pertama untuk menyelesaikan kasus, yaitu bagaimana menstabilkan identitas ya. Kemudian validasi tindakan ya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya menstabilkan identitas di sini kalau kita lihat di segitiga restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas, itu kita bisa bertanya kepada anak bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Kemudian setelah kita tanyakan hal itu, kita bisa bertanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian masuk di menanyakan keyakinan. Jadi setelah dia merasa bersalah, kita bertanya keyakinan kelas apa yang kamu telah kita sepakati. Jadi misalnya dia berbuat apa, kita tanya kira-kira kesepakatan kelas nomor berapa yang kamu langgar ya. Kemudian setelah dia tahu, dia menyebutkan, kita bisa bertanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita ingin menanyakan apa yang menjadi keinginannya ya.
Jadi nanti ada mungkin contoh kasus yang terakhir kita bisa bahas bersama setelah ini. Terus masuk lagi di menstabilkan identitas, yang membuat anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya untuk membuat anak menstabilkan identitasnya, itu contohnya kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi jangan misalnya anak-anak berbuat salah langsung kita katakan bodoh, atau kamu kurang ajar, ya, kata-kata seperti itu. Tetapi harusnya kita berkata bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, untuk menstabilkan dia punya emosi. Biasanya kan anak-anak kalau berbuat salah dia emosinya naik, ya. Kalau lagi marah, jadi kita untuk menstabilkan emosinya kita panggil, kemudian kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita juga bisa berkata, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bisa juga kata-kata itu. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Bisa kata-kata seperti itu juga. Dan yang lain lagi, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi untuk menstabilkan identitas atau menurunkan emosi anak, ya kita harus mengeluarkan kata-kata yang bisa menyejukkan hatinya agar dia tidak marah lagi, dia menyadari apa yang dia lakukan, ya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, yaitu membantu murid untuk mengenali atau basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kata-kata yang harus dikeluarkan itu, yaitu bisa kita tanyakan pada murid, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi dalam penyelesaian kasus dari segitiga restitusi itu harus pernyataan-pernyataan yang positif yang kita keluarkan kepada anak. Jadi di sini kita dituntut untuk menyelesaikan masalah itu dengan tidak mempermalukan anak, tapi kita melihat bagaimana masalah itu terjadi dan kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Nah, yang berikutnya yaitu sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah validasi tadi, kita menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi setelah melakukan kegiatan pertama tadi itu, yaitu menstabilkan identitas dan melakukan tindakan validasi, ya kita yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang telah kita buat bersama atau kesepakatan kelas. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan yang kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Jadi kita menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Maksudnya keyakinan kelas yang telah kita buat bersama di kelas, ya. Jadi kita tanyakan itu kepada anak.
Dan kemudian atau bisa juga apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, tapi ini kan kita lihat berdasarkan kasusnya ya. Jadi nanti kasusnya itu ya tergantung masalahnya. Kita lihat di kesepakatan kelas nomor berapa yang dijalankan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan untuk menanyakan keyakinan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, di sini ada identitas yang gagal, identitas yang sukses. Jadi kalau identitas yang gagal itu berupa hukuman ya. Sedangkan identitas yang sukses itu disiplin. Disiplin itu terbagi dua. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, identitas gagal itu hukuman. Jadi perilaku pasif, agresif meningkat, ya. Perilaku pasif tetapi agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu kalau hukuman, ya. Jadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi terkadang aturan yang dibuat di sekolah disiplin, tapi kadang aturan yang dalam keluarga tidak sejalan ya. Jadi kadang juga agak susah untuk melihat melihat ini keberhasilan yang dicapai dari hukuman itu, karena biasanya kalau di sekolah diterapkan prinsip berupa hukuman itu mungkin bisa efektif, tapi kalau di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tidak seperti itu, maka anak akan hanya disiplin pada saat di sekolah saja. Kemudian peraturannya adalah biasanya kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus, ya. Sedangkan kalau identitas sukses itu dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Kalau memerlukan monitoring dan supervisi harus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Konsekuensi berikutnya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kata-kata yang biasanya untuk menunjukkan konsekuensi apa peraturannya. Mampukah kamu melakukannya? Kemudian kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan negatif. Yang negatifnya awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Biasanya yang negatifnya ya. Kalau yang netral, misalnya murid atau anak menghormati peraturan, lakukan apa yang saya katakan. Terus
Kalau yang negatifnya mode paksaan, kalau netral stimulus respon. Kemudian kalau yang positifnya teori kontrol. Mendorong, kalau negatifnya mendorong menyalahkan diri. Kalau di netralnya mendorong kepatuhan. Sedangkan kalau yang positifnya mendorong disiplin positif. Kemudian berikutnya adalah yang negatifnya konsep diri buruk. Kemudian yang netral konsep diri baik. Yang positif konsep diri kuat. Berikutnya murid anak belajar menyembunyikan kesalahan kalau di peraturan ya. Kalau di menghormati peraturan, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau di positifnya menghormati dirinya dan orang lain, murid anak belajar memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah murid atau anak membenci peraturan, ya. Biasanya mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Itu yang terjadi kalau murid atau anak membenci peraturan yang negatifnya. Kalau murid atau anak menghormati peraturan netral, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, akan muncul anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Yang berikutnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan biasanya dulu kita kenal biasanya ada peraturan kelas saja, tapi sekarang ada yang dinamakan keyakinan kelas. Ini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Jadi kenapa dikatakan seperti itu? Karena keyakinan kelas itu dibuat bersama, bukan hanya guru yang membuatkan aturan-aturan itu dan menempelkannya pada pada dinding kelas, ya. Tapi kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid. Jadi mereka sendiri kira-kira apa yang harus sebelum kita belajar, apa yang harus kita taati bersama. Jadi mereka akan mengeluarkan ide-idenya, ya. Jadi mungkin ada yang mengatakan datang tepat waktu. Jadi kita gali apa yang menjadi keinginan mereka. Dan jika ada pelanggaran, ya kita bisa tanyakan. Kita sudah sepakati hal bersama, mengapa kamu melanggarnya. Jadi itu untuk menyelesaikan keyakinan kelas ini dibuat untuk menyelesaikan nanti kasus-kasus yang timbul dalam kelas, ya. Nah kalau peraturan biasanya akan menimbulkan hukuman, sedangkan kalau keyakinan kelas itu akan menyelesaikan kasus yang ada dengan cara menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan mencari-cari supaya anak melanggar aturan, tetapi bagaimana kita membuat anak menyadari apa yang telah dia lakukan, kemudian hal apa yang akan dia perbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki
meneliti peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dengan baik. Ya, contohnya ini ya, contoh dari ini. Mengapa kita meneliti peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan? Untuk mendukung motivasi diri kembali dengan nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, inilah ya bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak atau nyata daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas punya pernyataan-pernyataan universal atau menyeluruh ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, kata-kata positif. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi tidak perlu menuliskan keyakinan kelas yang terlalu dari A sampai Z ya. Cuma beberapa saja, bisa 4, bisa 5, tidak perlu harus panjang-panjang, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Jadi siswa atau murid diberi kesempatan untuk mengeluarkan keyakinan kelas apa yang mereka ingin taati atau lakukan di dalam kelasnya. Kemudian berikutnya, yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus bukan berarti tidak bisa dirubah, tetapi kita bisa menambahkan jika masih ada yang dibutuhkan. Keyakinan kelas, ini adalah keyakinan kelas yang ada peraturan, nilai kebajikan yang dituju. Seperti selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, nilai kebajikan yang ingin dituju di situ yaitu tanggung jawab ya. Jadi selalu kembalikan buku pada saat mereka harus belajar. Mereka menaruh buku pada tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang dituju itu tanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas berikutnya atau peraturannya itu bila melarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju di situ menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ya, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Nah, nilai kebajikan yang dituju kesehatan atau keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan atau keamanan. Jadi keyakinan kelas ini ya tergantung kesepakatan antara guru dan muridnya, apa yang ingin dibuat, keyakinan kelas apa yang dibuat masing-masing, tidak harus sama ya, tergantung kesepakatan siswa dan gurunya. Bentuklah keyakinan kelas. Ya, di sini ada contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Selalu bersikap positif. Jadi kalau perlu belajar, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik
bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok atau saling peduli satu dengan yang lain. Nah ini ya contoh atau gambar ya. Gambar di sampingnya ada mereka membuat kelas. Jadi setiap anak dibagikan kertas dan mereka menuliskan keyakinan kelas yang mereka ingin buat. Kemudian setelah dibuat, mereka membicarakan keyakinan kelas mana yang mereka sepakati. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Itu kebutuhan dasarnya. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi survival. Kenapa? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ya, itu kebutuhan dasar manusia. Terkadang dalam kasus-kasus anak-anak yang terjadi di sekolah, terkadang kita tidak mau tahu kenapa anak melakukan kesalahan. Terkadang juga ada siswa yang minta perhatian dari gurunya, mungkin dia di rumah kurang perhatian atau kurang kasih sayang. Jadi setiap kita menangani kasus di sekolah, harusnya tidak serta-merta kita menghukum siswa, tetapi kita harus bertanya dulu untuk menggali atau mencari tahu apa penyebab dia melakukan hal seperti itu. Ya mungkin ini karena 5 kebutuhan dasar ini ya. Jadi ada untuk kebutuhan bertahan hidup, kemudian ada karena kasih sayang dan rasa diterima, terus ada penguasaan yang seperti tadi Pak itu, yang dalam contoh kasus itu ya siswanya tidak menguasai pelajaran yang diajarkan. Tidak serta-merta juga guru langsung menghukum dengan cara mempermalukan, tapi dia harus cari tahu dulu apa penyebabnya. Yang keempat ya mungkin ada dia ingin merasa bebas, kebebasan ya. Jadi bisa kita cari tahu dulu. Kemudian yang kelima ada juga kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu kita perlu tahu untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah, tanpa harus dulu menghukum secara fisik bagi anak-anak. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu kita sebagai guru di sekolah, posisi kita ada sebagai penghukum ya, yang pertama. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Jadi kita sebagai guru bisa juga berlaku sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini kalau kita lihat lihat sekali. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat mungkin yang jelas. Identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari, jadi menghindari hukuman. ya, jadi di sini motivasi 5 posisi kontrol itu ada motivasi ya. Jadi motivasi itu ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil dan sukses. Kemudian kalau kita lihat motivasi identitas ini di bawahnya menghindari hukuman. Jadi guru
berbuat sebagai penghukum, biasanya dia menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, ya. Itu yang dilakukan guru. Kalau dia sebagai pembuat orang atau siswanya merasa bersalah, ya biasanya dia apa yang dilakukan berceramah dan mengadakan seharusnya. Itu kata-kata yang keluar, misalnya seharusnya kamu tidak bertindak seperti itu, atau ibu kecewa dengan apa yang kamu lakukan, padahal ibu sudah berusaha untuk membantumu. Jadi itu kata-kata yang biasanya membuat anak merasa bersalah, ya. Kemudian di situ ada teman, ya. Guru, kalau dia sebagai teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Biasanya yang dilakukan itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya kalau dia sebagai teman, ya. Kalau sebagai dia pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, dia tindakannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada sebenarnya sih contoh-contoh kasusnya ini. Jadi nanti dari kasus-kasus itu kita bisa melihat bahwa di sini guru bertindak sebagai penghukum, di sini guru bertindak sebagai teman atau membuat sebagai rasa bersalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada siswanya jika dia melanggar aturan atau kesepakatan kelas, ya. Begitu kenal sekarang kesepakatan kelas. Kemudian guru, motivasi berikutnya yaitu guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kata-kata yang dikeluarkan oleh guru kalau dia bertindak sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, biasanya kata yang dikeluarkan yaitu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres, ya. Mungkin teman bisa baca sendiri, ya, kecil sekali. Jadi itu dari posisi 5 posisi kontrol guru di situ, bagaimana dia harus berbuat, bagaimana dia harus berkata, kemudian hasilnya seperti apa, kaitan dengan dunia berkualitas seperti apa, sudah ada di situ apa yang harus dilakukan, murid berkata seperti apa, dampak pada murid, ya, dampaknya pada murid seperti apa, ya. Biasanya kalau penghukum dampak pada murid itu biasanya dia mengulangi kesalahan, ya. Kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya dampaknya pada anak itu merasa rendah diri. Kemudian sebagai teman, murid akan lemah, tidak mandiri, bergantung. Kemudian sebagai pemantau, menilik pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya. Kemudian manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara dan itulah budaya, terima kasih, itulah budaya positif yang saya sosialisasikan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya menutup aksi nyata yang saya lakukan. Ada?
Kalau tidak ada sebenarnya contoh kasusnya, contoh kasus itu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman. Selamat siang dan semoga bermanfaat apa yang saya sosialisasikan pada hari ini. Terima kasih.